Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai film yang berkaitan dengan etika bisnis yang berjudul Blackfish. Di sini sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Abi Muhammad Fauzan, yang kedua ada Dang Tuan Kulareh, yang ketiga ada Farhan Nur Atalah, lalu yang keempat ada Maulia Asari, lalu yang kelima ada Mauriska Nabila, lalu yang terakhir ada saya sendiri yaitu Nureko Fikriadi. Nah, di sini terdapat dua subbab. Yang pertama ada summary yang berisi hasil ringkasan dari film. Lalu yang kedua ada teori yang mendasari pelanggaran etika yang berisi penjabaran dari isu etika terkait film. Nah, di sini selanjutnya terdapat sinopsis dari film Blackfish yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, Blackfish ini sendiri menceritakan tentang seekor ikan paus atau killer whale yang bernama Tilikum. Suatu hari muncul kabar bahwa Tilikum ini telah menyebabkan kematian yang merenggut nyawa dari pelatihnya sendiri yang bernama Dan Bercew. Kemudian paus orca ini juga berubah jahat karena mereka habitat hidupnya terganggu dan mereka terpisah dari keluarganya atau koloninya, sehingga para paus orca ini memiliki masa-masa kelam dan frustasi yang nantinya dapat membuat mereka bisa meledak atau tenggelam dalam suatu perasaan yang kelam yang berakibat pada suatu penyerangan. Tidak hanya berlaku pada paus orca saja, namun juga hewan-hewan lain, mamalia seperti lumba-lumba, singa laut, bahkan topeng monyet sekalipun. Next. Kemudian, karena dampak dari kasus orca ini, SeaWorld juga mengalami dampak keuangan dan reputasi yang bertahan selama 4 tahun. Kemudian dalam salah satu adegan kuncinya, film Blackfish sendiri menceritakan tentang bagaimana hakim administratif Oscar Wells menegur SeaWorld karena menyalahgunakan kematian Berceau dan para pelatihnya itu sendiri dan menyembunyikan fakta tentang perilaku agresif Tilikum. Kemudian hakim pengadilan banding AS Rogers juga menguatkan putusan pengadilan OSHA dan denda $75.000 untuk mengetuk perilaku SeaWorld dalam kasus tersebut, sehingga menempatkan tanggung jawab atas kematian Berceau kepada majikannya. Selanjutnya ada teori yang mendasari pelanggaran etika bisnis di film Blackfish. Yang pertama ada individualism. Teori ini meningkatkan nilai moral seorang individu. Yang kedua ada utilitarianisme. Ini teori moral yang berfokus pada kebaikan yang memaksimalkan kebahagiaan atau kesenangan secara keseluruhan untuk kebaikan bersama dan minimalkan ketidakbahagiaan atau rasa sakit secara keseluruhan. Yang ketiga ada Kantianisme. Ini pendekatan Kantian mencakup ketindakan dengan menghormati seluruh makhluk otonom. Yang keempat ada teori kebajikan. Teori kebajikan ini berfokus pada 4 karakter, yaitu keberanian, kejujuran, kesederhanaan, dan keadilan. Selanjutnya ada teori individualisme. Dalam kasus SeaWorld ini berbicara tentang nilai moral manusia, sedangkan kami mempertimbangkan nilai moral hewan. Seharusnya tidak sah untuk menangkap paus pembunuh dan memaksa mereka melakukan trik untuk kesenangan orang lain. Dan hak-hak dasar hewan-hewan ini tidak terpenuhi karena mereka dimaksud untuk tinggal di alam liar. Lalu ada utilitarianisme. SeaWorld mempraktikkan utilitarianisme karena mereka meminta orang-orang datang ke taman untuk kesenangan dan kepuasan mereka sendiri. Namun, kita perlu memperhitungkan tidak hanya perasaan individu yang mengunjungi taman, tetapi juga perasaan hewan yang terkena dampak, serta keluarga yang terkena dampak serangan paus. Lalu ada Kantianisme. Saat mempertimbangkan bagaimana SeaWorld memperlakukan paus, jelas bahwa mereka tidak bertindak dengan niat baik. Motivasi mereka hanya untuk membuat keuntungan besar. Ini juga sangat mementingkan diri sendiri dan egois. Orang-orang tidak mempertimbangkan bahwa paus tidak dimaksudkan untuk ditangkap dan dipajang. Hal ini tidak hanya mempengaruhi paus, tetapi juga keluarga paus yang telah dibunuh. SeaWorld tahu ada kemungkinan risiko saat pelatih berinteraksi dengan paus, tapi mereka masih melanjutkan risiko ini. Ya, di sini ada yang dinamakan teori kebijakan. Teori kebijakan merupakan dari teori yang dimana di SeaWorld itu bisa ditunjukkan dari keberanian, karena bahkan setelah mereka menyaksikan orang-orang terluka akibat serangan ikan paus, mereka menunjukkan pertunjukan dan mempengaruhkan bahaya serangan lagi, dan mereka tidak memberikan akan hal itu. Dan SeaWorld juga tidak menunjukkan kejujuran, karena dengan sebuah reaksi dari film dokumenter mengatakan bahwa mereka berusaha untuk membenarkan tindakan salah mereka. Dan ini merupakan suatu kenyataan bahwa SeaWorld jelas tidak memiliki kesederhanaan, karena tidak masuk akal jika mereka tidak terus memperlakukan paus mereka seperti itu. Dan terakhir yang itu, SeaWorld tersebut belum menunjukkan rasa keadilan ataupun rasa sosial dari
hewan, karena mereka telah berperilaku sedemikian rupa di mana banyak hewan dan manusia telah terpengaruh dengan cara yang sangat negatif. Orang-orang telah meninggal karena praktik SeaWorld yang mungkin dia tidak didasarkan dengan rasa kemanusiaan dan ini tidak bertindak adil sama sekali. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.